Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Dava dan hari ini tentu saja kita akan melanjutkan pembelajaran akuntansi kita ke bab yang kelima. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai merchandising operation and the multi-step income statement, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan aku highlight, kita itu akan bahas mengenai operasi perusahaan dagang dan laporan laba rugi multiple step. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu bahwa perusahaan dagang itu kan tentu aja beda banget dari perusahaan jasa, terutama bagaimana caranya perusahaan dagang itu mencatat transaksi dan mengukur laba. Nah, pada perusahaan dagang, tentu saja pendapatan utamanya kan diperoleh dari mereka jualan barang gitu, bukan dari jasa yang ditawarkan. Namanya juga perusahaan dagang ya kan? Nah, hal ini tuh membuat perusahaan dagang harus mencatat biaya pokok penjualan atau nanti teman-teman bisa kenal dengan yang namanya cost of goods sold atau COGS. Nah, jadi COGS ini itu biaya untuk memperoleh barang yang akan dijual lagi kepada pelanggan gitu. Sederhananya. Nah, pada pertemuan hari ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menyusun laporan laba rugi multiple step yang akan memberikan informasi rinci mengenai komponen laba perusahaan, teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini ada video, mungkin nanti teman-teman bisa saksikan sendiri di materi yang ada di LMS. Kalau di sini aku mohon maaf banget tidak bisa menampilkan videonya karena ada keterbatasan perangkat, tapi nanti teman-teman saksikan aja nih videonya bagus banget. Kita lanjut ke learning objective. Seperti biasa, ada hal-hal yang harus kita pahami dulu supaya kita tuh jadi tahu esensinya kita belajar materi pada hari ini. Nah, jadi intinya dalam pembelajaran bab 5 hari ini ada 5 hal utama yang harus teman-teman bisa pahami. Yang pertama, teman-teman itu bisa membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang tentunya. Nah, kalau misalkan kita tahu perusahaan jasa itu kan yang menyediakan layanan, sedangkan perusahaan barang yang menyediakan barang secara fisik. Dan tentu saja kalau ada barang fisik dia harus memerlukan sistem catatan yang baik gitu, teman-teman. Pencatatan persediaan lebih tepatnya. Kemudian, teman-teman juga nanti bisa melakukan pencatatan pembelian dalam sistem perpetual. Nah, jadi sistem perpetual itu tuh mencatat setiap transaksi secara real time. Nah, nanti ada sistem perpetual dan juga sistem periodek. Nanti kita akan bahas dua-duanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan juga bisa mencatat pendapatan dari penjualan barang dalam sistem persediaan perpetual. Yang keempat, teman-teman itu bisa membedakan antara laporan laba rugi single step dan multiple step. Nah, jadi nanti ada laporan yang dia tuh sifatnya hanya single step dan ada juga dia sifatnya multiple step yang lebih rinci dan juga lebih detail tentunya. Nah, nanti yang kelima, teman-teman juga bisa menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik. Oke, dah jadi itu dia kira-kira learning objektif kita pada hari ini. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai merchandising operation, teman-teman. Tadi waktu di awal banget aku sempat mention kalau perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang menawarkan barang secara fisik, teman-teman. Jadi perusahaan ini tuh dia membeli barang, kemudian menjualnya kembali kepada pelanggannya. Nah, perusahaan dagang ini bisa beroperasi sebagai grosir atau wholesaler yang menjual barang ke pengecer atau sebagai pengecer itu sendiri atau nanti bisa kita kenal sebagai retailer yang langsung menjual barang ke konsumen. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman suka belanja barang yang dia tuh dalam kuantitas banyak, biasanya ke toko grosir. Kemudian kalau misalkan teman-teman suka ke warung-warung Madura yang sifatnya retailer, nah itu tuh merupakan salah satu contoh sederhana dari perusahaan dagang yang kita temui sehari-hari. Nah, salah satu konsep utama dalam perusahaan dagang adalah pendapatannya itu tentu saja dari penjualan persediaan, nah atau sales revenue kita sebutnya nanti ya. Nah, sales revenue ini merupakan sumber utama pemasukan perusahaan dagang tentunya. Beda dengan perusahaan jasa yang mendapatkan pendapatan dari memberikan layanan. Misalkan toko elektronik yang membeli smartphone dari distributor dan menjualnya ke pelanggan. Nah, harga jualnya itu biasanya nanti akan dibuat lebih tinggi daripada harga beli distributor supaya nanti mereka tuh mendapatkan margin. Nah, margin itu tuh yang menjadi laba buat mereka. Itu sih kira-kira sederhananya bagaimana suatu perusahaan dagang itu tuh membeli barang dari distributor kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan, teman-teman. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi income measurement atau pengukuran pendapatan. Ini mungkin ada bagan di sini ada mulai dari sales revenue sampai net income. Nah, jadi pendapatan dalam perusahaan dagang itu diukur dengan cara yang pertama kita akan menghitung pendapatan penjualan atau sales revenue. Nah, sales revenue ini nanti akan kita kurangi dengan yang namanya COGS atau harga pokok penjualan, teman-teman.
Nah, hasil pengurangan dari ini akan menghasilkan yang namanya itu gross profit atau laba kotor. Nah, laba kotor nanti tentu saja akan dikurangi lagi oleh biaya operasional sehingga nanti menghasilkan laba bersih, teman-teman. Aku kasih contoh sederhana gini, misalkan teman-teman itu punya toko pakaian. Nah, tokonya teman-teman ini jual baju seharga 100.000 rupiah, tetapi harga belinya teman-teman itu 60.000. Maka laba kotornya itu adalah 40.000. Nah, tapi jika toko tersebut punya biaya operasional, katakanlah teman-teman itu nanti harus bayar gaji pegawai misalkan 20.000, ya laba kotornya dikurangin lagi. Jadi laba bersih teman-teman itu hanya sebesar 20.000 rupiah, teman-teman. Itu contoh sederhananya. Bagaimana? Apakah masih mudah dipahami? Ini masih basic banget. Jadi aku harap teman-teman masih bisa memahami dengan baik karena kita belum masuk ke bagian yang sulit. Tapi nanti tenang aja, ada kejutan-kejutan yang menanti kita di bab kelima ini. Nah, selanjutnya kita ke operating cycles atau siklus operasi perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa tentunya. Jadi, secara siklikal, siklus operasi perusahaan dagang itu biasanya lebih panjang tentunya daripada perusahaan jasa. Hal ini tuh karena disebabkan oleh beberapa faktor tambahan. Misalkan, tentu saja perusahaan dagang itu harus membeli barang dagangan, supply dari pemasok, kemudian perusahaan dagang juga tentu saja menyimpan barang dalam persediaan atau stok. Nah, nanti mereka juga kan akan menjual barang kepada pelanggan dan menerima pembayaran atas barang yang mereka jual. Nah, tentu saja dari aktivitas-aktivitas ini ada serangkaian pencatatan yang harus dilakukan. Dan inilah yang menyebabkan biasanya pencatatan keuangan perusahaan dagang itu dia tuh lebih panjang daripada perusahaan jasa, teman-teman. Misalkan kalau ada toko elektronik, dia kan misalkan katakanlah toko elektronik tersebut membeli stok komputer dari distributor, kemudian menunggu pelanggan buat beli komputer tersebut, itu kan bisa memakan waktu yang lebih lama daripada perusahaan jasa yang menawarkan layanan kemudian langsung dibayar, teman-teman. Itu contoh sederhananya. Oke, kita lanjut. Sekarang ada flow of cost atau aliran biaya dalam perusahaan dagang. Nah, tadi ini dia yang sempat kita mention di awal-awal. Dalam perusahaan dagang, ada dua metode utama dalam mencatat persediaan. Yang pertama itu ada sistem perpetual. Jadi, sistem perpetual ini mencatat setiap pembelian dan penjualan langsung dalam catatan persediaan. Kemudian yang kedua ada sistem periodik. Jadi, catatan persediaan itu hanya dihitung di akhir periode, teman-teman. Dalam sistem perpetual, nah misalkan katakanlah kita pakai contoh aja biar teman-teman ada gambaran langsungnya. Misalkan ada sebuah kedai yang membeli 100 unit barang. Setiap satu kali unit terjual, persediaannya akan langsung berkurang satu, teman-teman. Itu dalam sistem perpetual. Sementara dalam sistem periodik, jumlah akhir persediaan itu baru diketahui setelah dilakukan penghitungan fisik di akhir bulan atau akhir tahun. Jadi kalau sistem perpetual itu misalkan dari 100 barang kejual satu langsung dicatat, kejual satu langsung dicatat, begitu. Nah, tapi kalau sistem periodik itu biasanya dia menunggu satu periode selesai untuk melakukan pencatatan. Katakanlah dari 100 unit barang tersebut, let's say di bulan Maret barang tersebut itu tuh terjual sebanyak 50 unit, berarti nanti akhir bulan stoknya itu kan tinggal 100 dikurangi 50. Berarti sisa stoknya tinggal 50 barang, teman-teman. Itu dia bagaimana caranya sistem periodik melakukan pencatatan dalam persediaan. Oke, lanjut kita bahas lagi mengenai perpetual inventory system atau sistem perpetual. Nah, sistem persediaan perpetual ini punya beberapa karakteristik penting yang harus teman-teman ingat nih. Jadi ini ciri-ciri khususnya. Yang pertama, setiap transaksi itu dicatat secara real time karena tadi beli catat gitu. Setiap stoknya berkurang satu langsung dicatat. Nah, kemudian yang kedua, persediaan itu selalu diupdate setelah melakukan pembelian atau penjualan. Yang ketiga, harga pokok penjualan dihitung setiap kali barang terjual. Yang keempat, verifikasi fisik itu tetap diperlukan untuk memastikan akurasi catatan. Nah, karena tadi dia itu kan sistemnya setiap ada yang terjual dicatat, no otomatis katakanlah si karyawan atau orang yang bertanggung jawab dalam sistem tersebut harus melakukan verifikasi fisik secara lanjutan, teman-teman, supaya bisa terdetek atau tertracking kira-kira sisa supply-nya tuh atau sisa persediaannya ada berapa begitu. Nah, kalau misalkan di supermarket atau di toko-toko swalayan yang sudah teman-teman sering kunjungi gitu, ada berbagai macam toko dan merek, nggak akan sebut merek. Nah, kalau di supermarket itu biasanya mereka kan kalau
melakukan pembayaran transaksi ada barcode yang di-scan, teman-teman. Nah, barcode ini tuh merisikan informasi yang langsung akan memperbarui stok barang saat pelanggan membayar di kasir. Jadi sistem ini sudah sepenuhnya diotomatisasi, dibuat otomatis sedemikian rupa sehingga stok barang tuh bisa langsung terupdate secara live time setiap ada pembelian barang tersebut. Nah, lanjut kalau tadi kita bahas perpetual system, sekarang kita bahas periodic system, teman-teman. Nah, periodic system ini punya beberapa ciri-ciri yang membedakan dia dengan sistem perpetual. Yang pertama, periodic system ini akan mencatat pembelian barang di dalam akun persediaan. Kemudian tadi yang sudah aku sempat ceritakan juga bahwa persediaan itu hanya dihitung di akhir periode secara physically. Yang ketiga, HPP-nya itu nanti dihitung setelah stok dilakukan perhitungan secara manual. Nah, kalau misalkan tadi kita contohkan pakai supermarket untuk yang perpetual, nah kalau misalkan yang periode ini kita misalkan toko pakaian yang tidak menggunakan sistem komputerisasi. Nah, kalau tadi kan di supermarket dia ada sistem otomatisasi dan komputerisasi melalui penggunaan barcode. Nah, kalau misalkan di toko pakaian sederhana yang biasa gitu, mungkin dia hanya menghitung stok fisik setiap bulan untuk mengetahui berapa barang yang terjual. Misalkan di bulan Maret ada 100 baju merek A yang terjual, ada 100 baju merek B yang terjual, ada 50 baju merek C yang terjual dan sedemikiannya gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai keunggulan sistem perpetual. Nah, jadi kan kalau tadi sistem perpetual dan sistem periodik teman-teman udah harus tahu perbedaannya. Kalau perpetual itu dia real time, kalau misalkan periodik dia itu biasanya diakumulasi di akhir. Nah, sistem perpetual ini tuh punya beberapa keunggulan nih. Jadi yang pertama, sistem perpetual ini memberikan kontrol persediaan yang lebih baik. Of course, karena dia itu kan dicatatnya secara real time. Jadi perusahaan tuh bisa menghindari kehabisan stok atau kelebihan stok yang dirasa tidak perlu. Kemudian sistem perpetual ini cocok buat barang yang nilainya tinggi atau barang dengan aktivitas intensitas aktivitas penjualan yang tinggi, teman-teman. Misalkan katakanlah dealer mobil, tadi ada supermarket, sekarang dealer mobil. Dealer mobil ini pakai sistem ini juga buat mencatat setiap mobil yang masuk dan keluar dari gudang. Kemudian sistem perpetual ini bisa meminimalisir terjadinya kecurangan ya. Karena tadi setiap stok dicatat secara langsung, jadi sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab buat melakukan manipulasi. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai recording purchase of merchandise atau pencatatan pembelian barang dagangan. Nah, ketika perusahaan dagang membeli barang dagangan, pencatatannya itu bisa dilakukan dengan tunai atau kredit, teman-teman. Biasanya pembelian dicatat saat barang diterima dan setiap transaksi harus didukung oleh faktur pembelian atau purchase invoice. Nah, ini ada contohnya di sini juga. Nah, sebagai contoh, ini aku berikan gambaran lagi. Kalau ada satu toko elektronik yang membeli 50 unit laptop dari distributor, seharga katakanlah 10 juta per unitnya dengan sistem kredit, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah yang pertama kita melakukan debit terhadap akun persediaan sebesar 500 juta, kemudian kita akan melakukan kredit terhadap akun utang usaha sebesar 500 juta juga, teman-teman. Nah, harus teman-teman notice bahwa faktur pembelian itu sangat penting sebagai bukti transaksi dan bisa digunakan untuk mencocokkan data saat pembayaran terjadi, teman-teman. Di sini ada contoh mengenai invoice atau faktur pembelian dari Kiwi Audio Supply Incorporated. Nah, ini dia. Kalau misalkan teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang membeli barang-barang let's say yang nominalnya kecil di minimarket itu kan suka dapat stroke. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk bukti pembelian juga. Nah, faktur pembelian ini biasanya digunakan buat barang-barang yang secara harga dia tinggi. Misalkan tadi teman-teman beli laptop atau teman-teman beli mobil, itu dia biasanya pakai faktur dan ya itu dia sebagai bukti catatan dari pembelian yang sah, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh mengenai jurnal entry buat pembelian. Nah, jadi kalau kita lihat contoh di sini, ini masih pakai contohnya Piwi Audio Supply Incorporated. Nah, jadi misalkan katakanlah jika perusahaan Sock Stereo membeli barang dari Piwi Audio Supply senilai $3.800 secara kredit, maka pencatatannya itu adalah yang pertama kita lakukan debit terhadap akun persediaan sebesar 3.800.
Yang kedua, kita akan melakukan kredit terhadap utang usaha sebesar 3.800 teman-teman. Jadi, secara sederhana dia sistemnya masih sama dengan pencatatan-pencatatan akuntansi yang kita udah pelajari di bab-bab sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa elaborasikan kembali, bisa diingat-ingat kembali. Nah, karena basicnya akan kita pakai terus nanti sampai bab-bab selanjutnya juga. Nah, oke, kita kembali ke kasusnya Sox Stereo ini. Nah, jadi pencatatan jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan si Sox Stereo ini punya persediaan tambahan, teman-teman. Tetapi si Sauk Stereo ini juga punya kewajiban berupa membayar hutang usaha kepada pemasoknya di kemudian hari. Nah, pemasoknya ini dalam kasus ini merupakan CPU Audio Supply gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Freight cost, term of sale, biaya pengiriman dan syarat penjualan. Dalam transaksi pembelian, ada dua kemungkinan dalam hal kepemilikan barang secara dalam proses pengiriman, teman-teman. Yang pertama itu ada FOB shipping point atau barang menjadi milik pembeli ketika dikirim. Nah, ini tuh sistemnya yang pertama pembeli menanggung biaya pengiriman. Nah, kemudian biaya ini tuh dicatat sebagai tambahan dalam persediaan, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman itu beli barang di toko ijo atau toko oren, nah dia tuh pakai sistem FOB shipping point. Nah, kalau misalkan teman-teman bayar ongkirnya gitu. Beda lagi kalau misalkan nanti ada yang namanya FOB destination atau barang tetap milik penjual hingga sampai di pembeli. Nah, penjual menanggung biaya pengiriman dan mencatatnya sebagai biaya operasional, teman-teman. Kita contoh pakai, pakai Sauk Stereo lagi lah ya. Misalkan, katakanlah si Sauk Stereo ini membayar sebesar $150 untuk biaya pengiriman barang pada tanggal 6 Mei. Nah, maka pencatatan jurnalnya itu yang pertama, nanti dia akan melakukan debit terhadap akun persediaan sebesar 150 dan akun cashnya juga akan dikredit karena uang cashnya ini digunakan dan dikeluarkan untuk melakukan pembayaran terhadap biaya pengiriman begitu kira-kira. Oke. Nah, ini ada di kotak yang warna kuning dijelaskan bahwa freight cost itu incurred by the seller are an operating expense. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang si penjual, biaya pengiriman ini nanti akan masuk kepada operating expense, teman-teman, atau biaya operasional. Nanti bisa teman-teman catat di apa akun mengenai expense teman-teman gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman diminta melakukan pencatatan keuangannya seperti yang kemarin-kemarin sudah kita bahas di income statements, di financial statement maksudnya begitu kira-kira. Nah, apakah ada pertanyaan? Ini masih sangat sederhana ya teman-teman. Kita baru sampai apa konsep mengenai pengiriman barang. Nah, di sini ada FOB tadi, ada shipping point dan destination. Kemudian kita lanjut aja lah ya. Oke, ini ada contoh tadi mengenai PUI Audio Supply yang membayar biaya pengirimannya sebesar $150. Tadi sudah aku ceritakan juga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke slide 16 mengenai purchase returns and allowance atau kalau bahasa Indonesianya itu return pembelian dan bagaimana sistemnya itu mengurangi harga, teman-teman. Jadi dalam yang namanya proses transaksi jual beli, pembeli itu kan tidak selalu puas dengan yang namanya barang yang sudah dikirimkan oleh penjual karena beberapa alasan. Misalkan kalau teman-teman membeli barang secara cash gitu, kemudian teman-teman COD, ternyata barangnya tidak sesuai teman-teman. Nah, itu kan teman-teman tidak merasa puas gitu. Atau misalkan teman-teman beli barang secara online, tapi barangnya itu dia rusak, atau dia itu mengalami cacat dalam produksinya, atau misalkan teman-teman beli barang ternyata tidak sesuai ekspektasi, ternyata kualitasnya kok tidak yang seperti dibayangkan teman-teman gitu. Nah, ini tuh sebenarnya dalam pencatatan keuangan itu sangat lazim terjadi, teman-teman. Nah, dalam situasi ini ada dua kemungkinan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, pembeli itu nanti akan mengembalikan barang ke penjual dan menerima pengembalian dana atau kredit. Yang kedua, opsi yang kedua, pembeli tetap menyimpan barang. Tetapi biasanya nanti penjual akan memberikan diskon atau pengurangan harga. Nah, ini nanti biasanya dikembalikan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, tapi kalau misalkan di toko-toko e-commerce,
biasanya teman-teman itu bisa melakukan retur barang, nanti kan kita kirim kembali barangnya ke si penjual, kemudian akan dikirimkan yang lebih sesuai dengan ekspektasi kita gitu, begitu kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan di sini ada contoh, Sauk Stereo mengembalikan barang senilai $300 pada tanggal 8 Mei, maka jurnalnya itu adalah yang pertama, kita akan melakukan debit di akun utang usaha sebesar $300. Yang kedua, akun persediaannya kita kredit sebesar $300 juga, teman-teman. Kita kredit karena nanti dia kan harus mengeluarkan barang baru begitu sebagai bentuk pengembaliannya, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke soal review, teman-teman. Nah, ini mungkin sudah ada jawabannya seperti biasa kalau kita pakai materi PPT dari LMS, itu sudah ada jawabannya, tapi aku pilih materi dari LMS karena itu udah sangat ringkas, teman-teman, sudah sangat padat juga. Jadi aku jujur agak kesulitan kalau mau merangkum kembali karena ini tuh sudah dirangkum dari apa? Dari modul besarnya Cengage Learning, teman-teman. Dari buku yang ini, yang dari luar negerinya. Nah, oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita mengenai review questions. Nah, jadi kalau di sini udah ada jawabannya, tapi tentu saja nanti kita akan analisis kembali supaya teman-teman itu ada pemahamannya. Oke, kita analisis dulu jawaban yang nomor A. Kenapa yang A itu salah? Karena utang usaha itu harusnya itu kan bertambah, teman-teman, bukan berkurang. Misalkan pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit. Nah, kemudian kita analisis opsi jawaban C. Kenapa persediaan di debit dan kas di kredit itu salah? Karena transaksi ini tuh hanya berlaku buat pembelian secara tunai, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu melakukan pembelian secara tunai, nah baru pencatatan yang benernya itu yang opsi jawaban nomor C. Nomor D, kenapa debit di akun kas dan kredit di akun persediaan juga salah? Karena ini itu lebih cocok untuk transaksi pengembalian barang yang dibeli dengan tunai. Ya, jadi opsi jawaban paling benar itu yang B. Karena kalau misalkan pembelian barang dilakukan secara kredit, transaksinya harusnya dicatat. Yang pertama, debitnya itu kita lakukan terhadap akun persediaan. Kemudian yang kita kreditkan adalah akun utang usaha, teman-teman. Karena perusahaan itu menerima barang dagangan yang menambah persediaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membayar pemasok. Begitu kira-kira penjelasan sederhananya. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Kita lanjut aja. Jadi ini ada purchase diskon. Wah, diskon ini pasti teman-teman harusnya udah sangat familiar banget dengan yang namanya diskon karena sudah karakteristik manusia sebagai konsumen yang sangat sensitif terhadap harga, sangat sensitif juga terhadap diskon, begitu kira-kira. Jadi, kalau secara formal, diskon itu adalah insentif yang diberikan kepada penjual. Sorry, dari penjual. Kok kepada penjual sih? Kita ulang. Diskon ini merupakan insentif yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk, ya tergantung, diskon itu bisa yang pertama untuk menginikan pembayaran yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, diskon juga bisa menjadi media promosi untuk menarik pelanggan dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman sebagai anak bisnis juga udah sangat familiar dengan yang namanya sistem diskon, mendiskon, dan promosi barang. Nah, tapi kalau dalam catatan keuangan dan akuntansi, diskon ini biasanya dinyatakan dalam format 2/10 N per 30. Nah, apa sih, Dav, kira-kira artinya? Oke, jadi arti dari ungkapan 2/10 N per 30 ini, itu pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika mereka membayar dalam kurun tempo 10 hari. Oh, Dav, jadi harus 10 hari ya? Iya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli barang ke toko, nah kalau misalkan mau mendapatkan syarat diskon 2/10 ini, teman-teman harus melunasi pembayaran dalam tempo 10 hari, teman-teman. Memang terdengar sangat kecil, tapi kalau misalkan teman-teman mau beli barang dalam jumlah banyak atau barang yang nilainya tinggi, 2% ini tuh cukup banyak pemotongannya, teman-teman. Cukup terasa juga. Nah, kemudian artinya N per 30 ini apa, Dav? Nah, tadi kan kalau teman-teman mau dapat diskon, harus bayar dalam 10 hari, teman-teman. Kalau enggak, ya udah. Teman-teman harus membayar harga normal secara penuh dalam waktu 30 hari. Jadi, intinya 2/10 ini teman-teman bisa dapat diskon, tapi tempo pembayarannya itu lebih singkat syaratnya. Nah,
Kalau misalkan yang N per 30, teman-teman bayar normal tapi temponya lebih panjang gitu. Nah, tinggal teman-teman mau pilih nih, mau pakai sistem pembayaran yang 2/10 atau N per 30, teman-teman. Ini sebenarnya suatu syarat yang harus teman-teman pilih biasanya kalau beli barang. Nanti teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan ketersediaan budget. Nah, mungkin kalau biar ada gambaran kayak gini. Aku contohin ya, misalkan ada total faktur. Faktur tadi itu kan adalah bukti pembelian yang nominalnya tuh sebesar 3.500.000. Kita pakai rupiah-rupiahan sekarang biar ada gambaran lebih dalam. Ada faktur yang nilainya 3.500.000 dan pembeli membayar dalam waktu 10 hari. Maka jumlah diskonnya adalah ya teman-teman tinggal kalikan 2% dikali 3.500.000, sekitar 70.000 diskonnya. Sehingga yang harus dibayarkan oleh teman-teman dalam periode 10 hari itu ya tinggal 3.500.000 rupiah dikurangi 70.000 rupiah. Berarti teman-teman cukup bayar 3.430.000 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memakai syarat yang N per 30, ya wes teman-teman bisa bayar sampai tenggat 30 hari, tapi harganya itu 3.500.000. Tinggal teman-teman pilih aja. Mau yang harga murah atau harga lebih mahal. Gitu sih. Nah, di sini selain yang tadi 2/10 N per 30, ada juga yang namanya 1/10 IOM dan juga N per 10 IOM. Nah, jadi IOM ini tuh merupakan singkatan dari end of month atau akhir bulan, teman-teman. Nah, jadi format ini tuh berarti pembeli itu akan melakukan diskon setelah, sorry, pembeli itu akan mendapatkan diskon diskon setelah melakukan pembayaran dalam waktu tempo sesuai hari yang ditentukan di bulan berikut pada akhir bulan transaksi atau bulan berikutnya, teman-teman. Kita ambil contoh. Misalkan kalau teman-teman itu memilih syarat pembayaran diskon sebesar 1/10 end of month, IOM. Nah, jadi format 1/10 IOM ini berarti teman-teman sebagai pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 1% jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari pertama setelah akhir bulan transaksi. Nah, jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari pertama dan di akhir bulan, maka jumlah penuh harus dibayarkan. Contohnya, misalkan teman-teman itu membeli barang pada tanggal 20 Maret dengan syarat diskon 1/10 IOM. Nah, diskon 1% ini tuh hanya berlaku kalau misalkan teman-teman bayar di 10 hari pertama bulan April. Jadi dari tanggal 1 sampai 10, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu 10 hari tersebut, otomatis teman-teman harus membayar harga normal secara penuh. Oke, sekarang kita bahas mengenai N per 10 IOM, teman-teman. N per 10 IOM ini berarti pembayaran penuh tanpa diskon harus dilakukan dalam 10 hari pertama setelah akhir bulan transaksi. Nah, kalau yang ini tidak ada diskon yang berikan, teman-teman. Tetapi jatuh tempo pembayarannya tetap dibatasi. Misalkan teman-teman tadi beli barang di tanggal 20 Maret dengan syarat N per 10 IOM. Nah, berarti pembayaran itu paling lambat dilakukan pada tanggal 10 April di bulan selanjutnya, teman-teman. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 10 April, mungkin teman-teman bisa dikenakan denda keterlambatan atau penalti sesuai dengan kesepakatan teman-teman dan si penjual barang. Gitu kira-kira. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal entry lagi. Kita kembali lagi ke si Sauk dan kawan-kawan ini. Oke, jadi kita masuk ke soal ilustrasi. Yang pertama, kita asumsikan Sauk Stereo ini membayar balance sebesar $3.500. Jadi gross invoice-nya tuh sebesar 3.800. Teman-teman bisa pahami dulu. Nah, jadi kalau kita ambil hikmah ya bukan lah, ambil kesimpulannya, si Sauk Stereo ini tuh memiliki utang usaha sebesar $3.500, teman-teman, dengan syarat 2/10 N per 30. Nah, jika si Sauk Stereo ini membayar pada tanggal 14 Mei dalam periode diskon, maka mereka itu berhak atas diskon 2%. Nah, jadi nanti diskonnya itu sebesar $70 ya, segitu kira-kira. Nah, jadi nanti jumlah yang harus dibayarkan oleh si Sauk Stereo itu sebesar $3.430 aja, teman-teman. Nah, cara mencatatnya yang pertama, si Sauk Stereo ini akan melakukan debit di akun utang usaha sebesar $3.500, kemudian akan melakukan kredit di akun kas sebesar $3.430,
Nah, kemudian juga akan melakukan kredit di akun persediaan sebesar $70, teman-teman. Diskon ini tuh dicatat sebagai pengurangan pada akun persediaan tuh karena harga pokok barang yang dibeli menjadi lebih rendah dari harga awalnya. Begitu kira-kira. Nah, ini asumsi berikutnya, katakanlah si Sauk Stereo ini tuh gagal mengambil diskonnya, teman-teman. Jadi syaratnya tidak terpenuhi, maka pada tanggal 3 Juni dari jurnal dari kasus tersebut, nah, jurnal entry atau pencatatan jurnalnya ya sudah, tinggal nanti kita melakukan debit di akun utang usaha sebesar $3.500 dan juga melakukan kredit di akun kas sebesar $3.500, teman-teman. Kenapa $3.500? Ya karena kembali lagi nggak dapet diskon, which means si Sauk Stereo harus membayar harga normal secara penuh. Gitu, teman-teman. Oke, di slide ini kita akan break dulu sebentar, teman-teman. Aku izin istirahat. Nanti kita akan bertemu setelah break selesai. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Dava dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran lagi. Tadi setelah kita break sebentar, tadi kita itu sampai di sini kan mengenai summary of purchasing transaction. Kita akan melakukan ringkasan terhadap transaksi pembelian. Nah, tadi dari awal kita sudah melihat bagaimana berbagai transaksi pembelian itu dicatat dalam akun persediaan, teman-teman. Mulai tadi ada rekap mengenai pembelian barang dagangan, kemudian kita juga tadi sudah mempelajari retur, kemudian ada diskon pembelian dengan berbagai syaratnya, kemudian ada biaya pengiriman, ada yang tadi FOB shipping point dan destination. Nah, jadi kalau misalkan di kolom yang di sini itu memberikan contoh dari tadi aktivitas-aktivitas yang sudah kita pelajari, teman-teman. Mari kita breakdown satu-satu. Katakanlah di yang pertama, pembelian barang dagangan itu akan melakukan penambahan persediaan. Oleh karena itu, kita akan melakukan debit di sini, teman-teman, di yang nominal $3.800. Kemudian, yang kedua, kalau misalkan ada terjadi pengembalian barang, maka kita akan melakukan pengurangan persediaan secara kredit nih teman-teman di aid return yang $300. Kemudian diskon pembelian itu akan kita lakukan secara kredit karena dia akan mengurangi persediaan. Oleh karena itu di sini kita akan melakukan kredit sebesar $70 dan kemudian kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan debiting jika ada biaya pengiriman, khususnya kalau dia tuh FOB shipping point. Nah, jadi dia akan melakukan penambahan persediaan sehingga nanti kita harus melakukan debit begitu sehingga nanti keluar saldo akhirnya itu sebesar $3.580. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kita sekarang masuk ke pencatatan penjualan barang, teman-teman. Nah, dalam perusahaan dagang, pendapatan dari penjualan barang itu akan dicatat pada saat kewajiban penjual telah terpenuhi. Artinya, apa pendapatan dari penjualan itu akan dicatat ketika barang sudah dikirimkan atau diterima oleh pelanggan. Nah, jadi dari pencatatan itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu tentu saja ada pendapatan dari penjualannya. Nanti bisa kita catat di akun sales revenue, pendapatan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada terjadi pengurangan persediaan atau inventory, nanti kita catat di dalam akun COGS. Kemudian kalau ada penjualan secara kredit, maka kita akan melakukan pencatatan dalam akun receivable atau piutang usaha, teman-teman. Nah, ini ada contoh dari faktur penjualan lagi. Nah, nanti kita lanjut dulu. Mungkin teman-teman akan mendapatkan pemahaman lebih dalam. Nah, jadi di sini kita melakukan jurnal untuk catatan penjualan. Ketika perusahaan melakukan penjualan barang, ada dua pencatatan utama yang harus dilakukan, teman-teman. Yang pertama itu mencatat penerimaan pendapatan. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di sini, kita akan melakukan debit terhadap akun piutang usaha atau cash, nanti tergantung bagaimana metode pembayarannya. Kemudian kita akan melakukan kredit terhadap akun penjualan. Nah, nanti yang ke aktivitas pencatatan yang kedua, kita akan mencatat berkurangnya persediaan dan juga kita akan mencatat HPP atau COGS. Nah, kita akan melakukan debit itu nanti di akun COGS selama kita akan melakukan pencatatan secara kredit di akun inventory atau persediaan, teman-teman. Ini ada contoh kasus dari PW Audio Supply supaya teman-teman bisa lebih memahami konsepnya. Jadi ceritanya, PW Audio Supply ini menjual barang ke Sox Stereo pada tanggal 4 Mei. PW Audio Supply ini menjual barang senilai $3.800 dengan harga pokoknya sebesar $2.400, teman-teman.
Tadi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi di sini, yang pertama kita itu akan melakukan pencatatan terhadap cash or account receivable. Karena dia mungkin di sini sistemnya itu dia membayar secara tidak tunai, berarti kita akan melakukan pencatatan pada akun piutang usaha atau account receivable sebesar $3.800 karena dia tidak bayar tunai, teman-teman. Kalau misalkan bayar tunai lain cerita nanti yang dicatat cash ya. Kemudian kita akan melakukan kredit pencatatan kredit di akun sales revenue sebesar $3.800 juga supaya balance. Kemudian kita akan melakukan pencatatan terhadap persediaan yang berkurang dan juga harga pokok penjualan. Yang pertama kita akan melakukan debit terhadap COGS sebesar $2.400 dan kita akan melakukan pencatatan kredit terhadap akun inventory sebesar $2.400. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat dari report ini, laporan keuangan itu tuh kita bisa hitung laba kotornya, teman-teman. Kita tinggal kurangi 3.000, sorry. Kita tinggal kurangi 3.800 dengan 2.400, teman-teman. Sehingga laba kotor dari si Piwi Audio Supply ini setelah dia menjual barang ke Sox Stereo itu sebesar $1.400. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi mengenai return dan pengurangan harga penjualan. Ketika misalkan ada pelanggan yang tidak puas dengan barang yang dibeli tadi yang sudah kita ceritakan dengan kasus toko e-commerce, nah pembeli itu punya hak teman-teman, tentu saja. Pembeli atau pelanggan itu punya hak buat mengembalikan barang dan menerima pengembalian dana atau return, kemudian mendapatkan hak juga buat mendapatkan potongan harga atau allowance sebagai kompensasi tanpa pengembalian barang. Return dan pengurangan harga ini harus dicatat dalam akun Sales Returns and Allowance nantinya, yang merupakan akun kontra terhadap penjualan, karena dia mengurangi pendapatan. Oke, di sini kita kembali ke kasusnya Souk Stereo. Misalkan Souk Stereo itu mengembalikan barang dengan harga $300 dengan HPP-nya atau COGS-nya itu $140, sorry. Kita akan catat, yang pertama kita melakukan pencatatan debit pada akun Sales Return and Allowance tadi, yang sudah aku sebutkan juga di slide sebelumnya, sebesar $300, teman-teman. Kemudian kita akan melakukan kredit terhadap piutang usaha sebesar $300 juga. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pencatatan secara debit terhadap akun persediaan atau inventory sebesar $140 dan kebalikannya kita akan melakukan catatan kredit kepada akun COGS sebesar $140 juga, teman-teman. Nah, aktivitas return ini mengurangi jumlah piutang yang dimiliki oleh penjual dong. Kita lanjut, misalkan kalau barang yang dikembalikan itu rusak atau cacat, let's say, maka perusahaan tidak bisa menjualnya kembali dong dengan harga penuh. Nah, dalam kasus ini, nilai barang yang dikembalikan itu dicatat sebagai nilai sisa. Nilai sisa ini bisa kita sebut sebagai scrap value. Contohnya, misalkan kalau barang yang dikembalikan itu cuma bisa dijual seharga $50, teman-teman. Maka nanti untuk pencatatan akun pertamanya sama, akan tetap melakukan debit di sales return and allowance, kemudian melakukan credit di account receivable. Nah, cuman di sini yang bedanya, karena misalkan dia itu tinggal sisa scrap value atau nilai-nilai sisa karena barangnya itu rusak atau cacat, kita nanti yang pertama akan melakukan pencatatan secara debit di akun inventory sebesar $50 tadi ya. Kemudian kita akan melakukan kredit di akun COGS atau HPP sebesar $50 juga dong tentunya supaya balance. Kita lanjut. Nah, ada review teman-teman. Nah, dalam sistem persediaan perpetual, biaya pokok penjualan dicetak setiap kali ada terjadi penjualan. Benar atau salah? Jawabannya yang A, tentu saja jawabannya yang A itu benar. Karena kalau tadi sistem pencatatan perpetual, setiap ada barang keluar, barang yang laku, barang yang dibeli, dia akan dicatat. Jadi satu satu keluar catat, satu keluar catat. Nah, sementara kalau yang jawaban B itu at the end of an accounting period atau di akhir periode itu adalah aturan main untuk sistem periodik, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan sampai ketukar lagi. Jadi ingat saja kalau perpetual itu setiap satu kali transaksi dihitung, namun periodik itu dia akumulatif pada akhir periode akuntansinya. Oke, kita lanjut sekarang mengenai materi sales discount. Wah, diskon lagi. Pasti teman-teman sangat familiar kalau omongan diskon mendiskon nih. Nah, jadi kalau kita tadi sudah cerita tentang diskon sebelumnya, diskon itu kan merupakan insentif potongan harga yang diberikan kepada pelanggan untuk
mendorong pembayaran lebih cepat gitu. Sebenarnya banyak insentif pemberian diskon tuh bisa jadi tadi buat boosting sales atau sebagai strategi buat meningkatkan penjualannya, let's say. Nah, diskon ini tuh nanti bisa kita catat dalam akun yang namanya sales discount. Jadi sales discount ini dia itu sifatnya akun kontra terhadap pendapatan penjualan atau kontra revenue account to sales revenue, sehingga dia akan mengurangi jumlah total pendapatan yang telah diakui. Keuntungan diskon bagi perusahaan itu, oh, of course, selain kita sebagai pembeli, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari diskon, teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan ada diskon, seorang pembeli itu pasti dia akan lebih cepat membayar, sehingga arus cashnya nanti bisa lebih cepat juga perputarannya. Kemudian, kalau misalkan perusahaan memberikan diskon kepada para pembelinya, itu sebenarnya dia juga mengurangi risiko piutang tak tertagih, teman-teman. Jadi di sisi lain, kita sebagai pelanggan senang, ya perusahaan juga senang dong. Jadi win-win solution gitu. Bagus kan kalau sama-sama senang gitu. Kita dapat barang lebih murah, mereka dapat sistem pembayaran yang lebih cepat juga, teman-teman. Tadi teman-teman kan sudah ada contoh diskon ya mengenai tadi ada 2 per 10 N per 30 atau 1 per 10 IOM atau N per 10 IOM. Nah, itu sebenarnya syarat-syarat bagi diskon supaya bisa dapat, nanti teman-teman bisa bisa review-review kembali tadi, bisa ingat-ingat kembali apa aja aturan mainnya. Nah, misalkan di sini itu ada contoh dari pencatatan sales discount, teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di kolom yang warna biru, ada account sales revenue sebesar $3.800, teman-teman. Kemudian dia itu mencatatkan sales return and allowance-nya itu sebesar $300, teman-teman. Dia juga mendapatkan sales discount sebesar $70. Wah, ini pengurangannya cukup banyak. Jadi nanti kita dari sales revenue, kita kurangi dari allowance atau tadi kalau misalkan ada richer mericher, kemudian ada sales discount juga sebesar 70. Nah, nanti akan keluar net salesnya sebesar $3.430. Teman-teman tinggal kurangi 3.800 kurang 300 kurang 70. Mudah lah ya. Masih bisa dipahami karena ini tentang diskon, karena mungkin teman-teman juga sangat familiar dengan sistem perhitungan diskon. Jadi aku harap teman-teman bisa sangat menguasai materi ini. Kita lanjut. Nah, ini tentang diskon juga, teman-teman. Kita ambil lagi kasusnya si Sox Stereo. Jadi, ceritanya si Sox Stereo ini punya hutang nih, teman-teman, kepada PW Audio Supply, kepada suppliernya dia. Nah, jadi si Sox Stereo ini punya hutang sebesar $3.500 kepada suppliernya apa tadi? PW Audio Supply. Nah, jika Sox Stereo berhasil membayar dalam 10 hari dengan syarat 2 per 10 N per 30, nah maka si Sox Stereo ini akan dapat diskon sebesar 2%. Diskonnya itu tadi akan mendapatkan diskon sebesar, kita tinggal hitung 3.500 dikali 2%, sorry. Berarti diskonnya sebesar $70. Berarti nanti kalau misalkan dia bayar dalam waktu tempo 10 hari, dia cukup bayar $3.430, teman-teman. Dapat diskon 2%, walaupun kecil tapi lumayan lah ya, ada potongan. Nah, kemudian kita bisa melakukan pencatatan jurnal terhadap PW Audio Supply dengan cara yang pertama, kita melakukan pencatatan debit terhadap cash sebesar 3.430. Ini tuh kan cash masuk berarti karena tadi si Shock Supply bayar sebesar $3.430. Kemudian kita debit sales discount juga sebesar $70. Yang terakhir kita lakukan kredit piutang usaha sebesar $3.500, teman-teman. Let's say katakanlah si Sox Stereo ini sudah melunasi hutangnya begitu. Jadi hutang usahanya kita kurangin, teman-teman, karena orang yang berhutangnya sudah bayar. Nah, akun sales discount ini nanti akan mengurangi pendapatan karena tadi dia sistemnya kan kontra revenue ya. Karena perusahaan menerima lebih sedikit uang dari yang semula ditagihkan. Nah, harusnya mungkin sebenarnya sebagai supplier, si PW Audi Supply ini akan mengharapkan Sox Stereo buat telat bayarnya. Supaya mereka tetap dapat harga penuh di angka $3.500. Tapi ya of course sebagai seorang konsumen yang tidak mau rugi, karena itu sifat alamiah manusia, si Sox Stereo membayar pada periode diskon sehingga dia mendapatkan potongan sebesar 2% atau $70, teman-teman. Nah, makanya karena account sales diskon itu mengurangi pendapatan, sehingga
Perusahaan PW Audio Supply ya dapat uang lebih sedikit dari semula yang ditagihkan. Semulanya 3.500 jadi 3.430 begitu teman-teman. Oke, di sini ada contoh mengenai perbandingan antara jurnal entry buat perpetual dan periodic inventory system. Ya, jadi dari aturan-aturan yang tadi kita sudah pahami, nanti teman-teman bisa baca. Ini juga tadi sudah kita ceritakan semuanya secara bertahap, mulai dari purchase on merchandise hingga tadi return, kemudian kita juga tadi sudah membahas freight cost atau biaya pengiriman. Nanti bisa di rewind dan direview kembali. Sekarang kita lanjut dulu nih karena aku jujur sedang mengejar waktu. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai, nah ini dia teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai perusahaan dagang serta bagaimana mereka mencatatkan transaksi mereka, mulai dari mencatat supply, kemudian kalau ada return, ada penjualan, ada diskon, dan lain-lain. Kita sudah cerita banyak. Sekarang kita masuk ke submateri atau subbab yang kedua, yaitu mengenai single step income statement. Oke, sebenarnya income statement itu ada yang single step atau satu langkah dan juga ada multi step atau banyak langkah. Nah, tentu saja kita akan bahas dulu dari yang single step, teman-teman. Jadi laporan rugi apa kok laporan rugi? Ya benar, laporan laba rugi single step ini merupakan format laporan keuangan yang langsung menghitung laba bersih dengan cara mengurangkan total beban dan total dari total pendapatan, teman-teman, tanpa memisahkan jenis pendapatan dan beban secara terperinci. Jadi kalau single step ini dia sifatnya sangat to the point. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen menghitung laba bersih, teman-teman ya sudah tinggal hitung saja berapa total pendapatan dikurangi total bebannya. Nanti segitulah akhirnya ketemu berdasarkan sistem single step. Nah, karena itu dia sangat sederhana, maka yang pertama tentu saja laporan single step itu sangat mudah buat dibaca. Mungkin buat orang-orang yang tidak terjun di bidang akuntansi juga bisa membaca laporan laba rugi karena tinggal dihitung saja. Kalau misalkan dia menggunakan sistem single step, kemudian laporan single step juga tidak membedakan antara pendapatan operasional dan non operasional karena kembali lagi dia sangat to the point. Nanti tinggal pendapatan dikurangin beban, pokoknya terima bersih, terima beres. Yang ketiga, dia juga hanya tinggal menghitung langsung laba bersih dengan satu langkah utama, teman-teman. Jadi ya tadi orang cuman tinggal dikurangin aja, ya udah nggak ada lagi aturan-aturan perhitungan yang harus kita penuhi. Jadi kalau misalkan teman-teman menganut sistem pencatatan laba rugi secara single step, teman-teman tadi tinggal mengurangi total pendapatan dengan total beban sehingga keluarlah net income-nya. Begitu, teman-teman. Oke, misalkan katakanlah ya, teman-teman itu kalau kita pakai contoh yang single step nih. Ini contoh aku bikin sendiri ya. Misalkan teman-teman itu punya pendapatan dari bisnis teman-teman itu sebesar let's say 100.000 dolar nih. Itu baru laba kotor, teman-teman. Baru total pendapatan. Nah, tapi teman-teman belum menghitung total beban usahanya, belum menghitung biaya-biaya yang teman-teman keluarkan secara operasional, misalkan. Oke, let's say setelah teman-teman hitung semuanya, biaya operasional teman-teman itu kita karena sistemnya single step, kita tidak melakukan perincian terhadap biaya-biaya apa saja. Pokoknya nanti teman-teman tinggal jumlahkan total pendapatan dan total bebannya masing-masing. Tadi kalau misalkan total pendapatannya ada 100.000 dolar, let's say katakanlah total beban teman-teman itu ada di angka 60.000 dolar lah. Berarti net income-nya teman-teman tinggal 100.000 dolar dikurangi 60.000 dolar, teman-teman. Berarti nanti net income-nya teman-teman hanya sekitar 40.000 dolar. Mudah banget bukan pakai sistem single step ini karena dia jujur sangat to the point. Nah, ini ada alasan beberapa company itu ada alasan kenapa perusahaan atau company itu biasanya ada yang menggunakan single step format. Karena yang pertama itu si perusahaan ini itu tidak melakukan analisa terhadap tipe-tipe profit atau income sampai total pendapatan mereka dikurangi total beban. Nah, kayak tadi, karena tinggal total-totalnya aja dihitungin. Pokoknya terima beres. Nah, of course yang kedua single step ini sangat simpel dan sangat mudah buat dibaca. Itu dia, teman-teman. Tadi ilustrasinya. Nah, karena dia itu sederhana, ya otomatis kalau misalkan teman-teman punya bisnis yang masih kecil atau baru berkembang atau startup, teman-teman sangat bisa banget pakai catatan single step ini. Tapi tentu saja di balik kemudahan dan kemudahannya single step ini,
ada kekurangan juga teman-teman. Yang pertama dia itu kurang informatif karena teman-teman nggak bisa lihat detailnya. Yang kedua juga teman-teman akan mengalami kesulitan kalau melakukan analisis mendalam gitu. Karena ya udah orang yang dihitung tinggal laba dan juga apa untuk menghitung laba tinggal mengurangi pendapatan dengan beban kok. Jadi tidak ada analisis mendalam. Tentu akan sulit kalau mau dilakukan breakdown satu persatu dari akun-akunnya gitu, teman-teman. Oke, dari single step kita beralih ke multiple step. Tapi ini ada contoh dulu dari single step income statement. Ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini tinggal tinggal revenue dan juga expense, teman-teman. Tinggal pendapatan dikurangi oleh pengeluaran. Hingga ini teman-teman bisa lihat di akhirnya ini di sini nih ada yang namanya net income. Udah tinggal dikurang itu dia. Oke, ini kembali lagi. Kok kembali ya? Salah nih harusnya. Oke, sekarang tadi ini kita sudah bahas mengenai contohnya single step. Lihat teman-teman tinggal revenue dikurangi expense sehingga hasilnya ada net income nanti. Nah, sekarang kita ke yang lebih seru lagi, teman-teman. Kita akan membahas mengenai multiple step income statement. Berbeda dengan single step, tentunya laporan laba rugi multiple step ini lebih rinci, teman-teman, karena dia bisa memisahkan antara pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, teman-teman. Serta nanti ada biaya-biaya operasional juga yang bisa kita bedakan gitu. Nah, ciri-ciri dari keuangan laporan income statement multiple step ini yang pertama tentu saja dia memisahkan pendapatan dan biaya operasional terhadap biaya yang non operasional. Jadi nanti itu bakal dipisah antara biaya operasional dan yang non operasionalnya. Nanti akan diperinci masing-masing, kemudian dia akan menampilkan perhitungan laba kotor, ada laba operasional juga karena tadi biaya operasionalnya dipisah. Kemudian ada juga laba bersih tentunya. Dan yang ketiga, si multiple step ini juga menyediakan informasi yang lebih dalam dibandingkan single step. Oke, struktur utama dalam laporan laba rugi multiple step itu yang pertama nanti kita harus hitung dulu gross profit. Nah, gross profit ini tuh laba kotor, teman-teman. Nanti laba kotor tuh tinggal teman-teman cara menghitungnya adalah teman-teman harus mengurangi penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan atau COGS. Bukan laba bersih ya, penjualan bersih. Beda, teman-teman. Nah, tadi kalau menghitung laba kotor, caranya penjualan bersih dikurangi HPP. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung laba operasional. Nah, laba operasional ini akan bisa kita hitung setelah kita dapat nilai nominal laba kotor, baru nanti kita kurangi dengan biaya operasional, teman-teman. Kalau sudah ada biaya laba operasional atau nominal laba operasional, baru kita bisa menghitung laba bersih. Nah, nanti laba bersih itu dihitung dengan cara kita menambahkan laba operasional dengan pendapatan atau dibagi beban non operasional begitu per beban non operasional. Oke, kita lanjut. Ini mungkin ada ilustrasinya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sama yang single step ini, tadi teman-teman lihat single step kan sederhana nih, pendek, singkat begini. Nah, kalau misalkan yang multiple step, ini tuh dia akan di breakdown berdasarkan tadi yang pertama dari gross profitnya dulu, atau laba kotor, kemudian nanti ada laba operasional, kemudian nanti ada net income, teman-teman, atau pendapatan bersihnya, laba bersihnya. Nah, oke, sorry, maaf. Nice, ini dia. Yang pertama, pasti Dav, langkah-langkah untuk menghitung dari multiple step income statement. Yang pertama nanti kita akan menghitung net sales atau penjualan bersih. Caranya itu kita akan menghitung total penjualan, dikurangi total return, dikurangi diskon penjualan. Nah, kemudian nanti yang kedua kita akan menghitung laba kotor atau gross profit. Nah, nanti caranya kita akan mengurangi net sales dengan harga pokok penjualan. Kita akan mengurangi tadi net sales itu kan yang kita hitung sebelumnya akan kita kurangi dengan HPP atau COGS. Kemudian yang ketiga kita akan mengidentifikasi, sorry, belum kepindah ya. Oh iya benar. Nah, ini tadi gross profit kita akan menghitung penjualan bersih dikurangi HPP, teman-teman, atau net sales dikurangi COGS. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung operating expense atau biaya operasional. Jadi ya kalau teman-teman sudah pelajari juga bareng-bareng sama aku, biaya operasional itu kan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan, teman-teman. Contohnya misalkan gaji karyawan atau biaya pemasaran, ada biaya admin dan lain sebagainya. Kita juga nanti akan mencatat yang keempat itu non-operating activities atau aktivitas non-operasional.
Jadi pendapatan dan beban yang tidak terkait langsung dengan operasional utama perusahaan itu nanti maksudnya ke ini teman-teman. Maksudnya ke kategori non-operating activities. Nah, contohnya itu ada pendapatan bunga dan beban bunga, itu dia. Kemudian yang terakhir baru kita bisa hitung net income-nya, teman-teman. Ini macet, sorry itu ya. Nah, ini dia. Sebentar nih, ada sedikit kendala, maaf. Oke, nah nanti ini baru kita nanti bisa menghitung revenue dan expense-nya, teman-teman. Dari sini kita akan tahu kira-kira seberapa besar laba bersih yang diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, nanti teman-teman, oke, kita next. Nah, ini tadi setelah kita mencatat berbagai aktivitas, mulai dari net sales sampai non-cooperating activities, baru nanti kita bisa mengetahui besaran net income-nya, teman-teman. Nah, nanti mungkin aku akan sediakan contoh soal juga secara terpisah. Nanti teman-teman bisa hubungin aku aja, atau nanti aku akan bahas contoh soalnya ketika nanti ada sesi tutor offline. Nanti teman-teman boleh banget kita bahas soalnya. Nah, ini mungkin agak sedikit panjang ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa lihat kita akan melakukan, kalau aku berikan breakdown secara menyeluruh ya, nanti kita tuh akan melakukan kategorisasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tuh maksudnya ke kategori yang mana? Apakah dia net sales, apakah dia gross profit, ataukah operating expense, dan lain sebagainya. Nanti kita akan melakukan penjumlahan berdasarkan tadi rumus-rumus yang sudah aku sampaikan. Kalau misalkan tadi itu menghitung net sales, kita tinggal kurangi total penjualan, dikurangi return, dikurangi diskon. Kemudian kalau menghitung laba kotor, kita hitung dengan cara kita kurangi net sales dengan COGS atau HPP, kemudian nanti ada biaya operasional dan biaya non operasional hingga kita bisa menghitung laba bersih, teman-teman. Nah, nanti intinya kalau mau menghitung laba bersih itu kita harus menghitung komponen-komponen yang sebelum-sebelumnya dulu, teman-teman. Itu sih intinya. Namanya juga multiple step, berarti ada berbagai step yang harus dilakuin oleh teman-teman sampai bisa menghitung net income itu sih. Nah, buat perhitungannya ini ada contohnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya dia itu harus satu kategorisasi baru bisa dilakukan penjumlahan, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi review dulu nih. Ada review kecil-kecilan. Nah, kalau misalkan dalam multiple step income statement untuk perusahaan dagang atau merchandiser, yang pertama, jawabannya itu yang A ya, teman-teman, yaitu akan investing activity section gitu, teman-teman. Karena apa? Karena apa kalau sorry sorry karena kalau dalam perusahaan dagang itu ini kan jawabannya kecuali ya teman-teman, except. Nah, kalau misalkan dalam perusahaan dagang itu tuh yang pertama tentu saja laporan laba rugi multiple step-nya itu dia ada apa, COGS-nya itu ada dalam laporan laba rugi, kemudian ada gross profit, kemudian ada sales revenue section. Nah, tadi nih teman-teman yang ini maksudnya yang ini nih, yang key items ini itu dia. Ini sorry, tadi aku salah menerjemahkan soal. Aku nggak baca ada accept ini. Ya Allah, ternyata sangat fatal ya. Itu makanya aku selalu ingatkan teman-teman buat teliti dalam mengerjakan. Jadi kita ulang lagi reviewnya. Jadi kalau dalam laporan laba rugi multiple step buat perusahaan dagang, itu tuh ada elemen-elemen berikut ini kecuali yang A ya teman-teman. Dia itu tidak ada investing activities-nya, tidak ada dalam laporan laba rugi teman-teman. Itu nanti beda jenis laporan. Nah, kalau yang ada di dalam laporan laba ruginya itu cuma ada COGS, ada gross profit, ada juga sales revenue, teman-teman. Jadi, kesimpulannya laporan laba rugi untuk perusahaan dagang atau merchandiser itu tidak mencakup aktivitas investasi, teman-teman. Karena aktivitas investasi itu nanti biasanya terdapat di dalam laporan lain, seperti laporan arus kas atau neraca. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang terakhir mengenai menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik. Jadi, iya, tadi periodik, iya, maksudnya kita akan membahas mengenai cara menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik. Jadi apa perbedaan sistem periodik dengan sistem perpetual tadi? Kalau misalkan perpetual itu harga pokok penjualan dicatat setiap terjadi transaksi, sementara periodik itu harga pokoknya hanya dihitung di akhir periode, teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita menghitung COGS dalam sistem periodik? Sebenarnya sangat mudah karena dia itu sistemnya akumulatif. Kita tinggal hitung aja persediaan awal, kemudian ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, teman-teman. Nah, langkah-langkah menghitungannya juga cukup sederhana. Teman-teman tadi tinggal identify berapa sih persediaan awalnya, kemudian teman-teman nanti total
kan dengan pembelian bersih yang terjadi. Nah, pembelian bersih ini tuh maksudnya transaksi yang terjadi dikurangi return dan juga diskon, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman baru kurangkan persediaan akhir yang dihitung melalui stok fisik, gitu ya. Mudah ya, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman tentukan dulu apa persediaan awal, kemudian tentukan dulu penjualan ininya bersihnya setelah dikurangi oleh diskon dan juga return, baru nanti teman-teman bisa melakukan identifikasi terhadap jumlah akhir teman-teman atau terhadap jumlah akhir persediaannya gitu. Sorry nih suaraku udah mau habis, udah serak-serak gimana gitu. Nah, ini ada contohnya teman-teman bagaimana caranya kita menghitung sistemnya dalam periodik dalam perhitungan periodik. Ini ada PW Audio Supply. Kembali lagi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada penjualan di inventory Januari. Dia tuh nanti ada penjualannya dikurangi return dan juga allowance, kemudian dikurangi diskon. Nah, nanti kemudian ada cost of good purchase atau tadi pengembalian barang bersih, pembelian barang bersih. Kemudian nanti terakhir baru ada COGS-nya, teman-teman. Setelah tadi menghitungi berbagai proses yang sudah aku ceritakan. Gitu. Nah, ini ada tugas mungkin nanti ada dikerjakan di kelas atau bagaimana oleh dosen kita. Ada instruksinya lebih lanjut. Oke, itu dia teman-teman materi yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Aku minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan aku kembalikan ke teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan keempat. Terima kasih banyak teman-teman.